Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Welcome back di channel Ada Cerita Kita. Nah, kali ini kemarin kan Baru tayang beberapa waktu yang lalu ya. Baru tayang beberapa waktu atau beberapa hari yang lalu lah. Ya, terakhir gua kan yang di di review. Aduh, udah kayak barang aja di review. Iya. Buset. Interogasi. Terakhir gue yang udah diinterogasi sama beliau ini. Sebelumnya gue udah diinterogasi juga, terus ada Jamblang dan ada Ompong juga. Nah, ini giliran gue sekarang interogasi seorang Ditra Marfi. Jadi ini kelakuan kamu di belakang aku? Iya. Selama ini kamu selingkuh sama sahabat kamu sendiri. Mas, jangan bikin ribut sama orang, Mas. Kamu dengar kan? Dia mau ngerebut kamu dari aku. Enggak, Mas. Aku nggak peduli. Aku kecewa banget sama kamu. Ibu sok banget dengar kalian udah pisah lagi. Iya, kita sudah pisah. Dan semua ini gara-gara anak ibu telah hianatin aku. Kalau ibu setuju, ibu mau nggak bantu saya untuk mendekati Andara? Aku calon suami kamu harus nurut sama aku. Gak mau, Dani. Lepasin anak saya. Kalau kamu nggak suka sama dia, jangan paksakan diri kamu menikah sama dia. Aku nikahin kamu itu nggak lebih karena dendam. Mas. Kamu dapat laki-laki yang bisa menghargai kamu. Baru beberapa hari kamu keluar kota. Sekarang kamu keluar kota lagi. Aku ini suami kamu, Sri. Suami? Aku udah nggak anggap kamu sebagai suami aku ya? Tega-teganya kamu khianatin aku sama laki-laki lain. Kalau aku sampai ngeliat laki lain, berarti itu salah kamu. Karena kamu nggak becus jadi suami. Lo berani ya? Godain istri orang lain lu. Silakan ikut kami kantor polisi. Dia mengganggu rumah tangga saya, Pak. Bohong. Justru dia yang udah menganiaya orang. Lo paksa dia untuk menjual tanahnya seharga. Hah? Ini Jepang. Kadang gue sedih. Kenapa sedih? Gak tau, gue bisa ngebahas-bahas PM masalah kayak gitu. Kenapa? Belum gua tanya, udah sedih aja lu. Waduh, Pak. Gak nyantol gantian, Pak. Ada joke. Aduh. Garing banget ya. Nah, Bingung gue. Tadi dulu deh. udah jangan ngeles tuh. Tadi dulu bentar, gue kira lu Kenapa? kayak kusem banget. Ada masalah. Abis belum comberan gua. Serius. Gak ada. Ya mungkin karena tadi gua kesini juga pakai ini kali. Pakai motor gua dari sini. Lu makanya pakai nih Apaan tuh? facial wash produknya Naminara. Nah, lu pakai Facial wash nih, gua Iya, tadi ini. bukan nih facial wash nih. Tinggal cuci muka dan berbahan ini berbahan selko gitu loh, aman banget di muka. Jadi untuk boleh kusam apa, lu tinggal cuci muka aja tanpa harus pakai krim muka lu udah kelihatan bersih. Jadi intinya tinggal Cuci muka aja. cuci muka biasa terus. Iya. Bersihin terus bilas. Benar, kusam. Oke. Ntar gua kasih deh. Ntar gua coba deh. Langsung aja ntar di follow Instagramnya di sini nih. Apa ini? Buat yang cowok-cowok ini khusus. Oh enggak, semuanya. Oh, Cowok cewek. Bisa. Bisa buat cewek juga. Jadi silakan kalian yang pengen wajahnya bersih, lebih fresh, lebih seger, bisa dicoba nih produknya dari Naminara Facial Wash X. Ditra Marfi. Ini namanya ini nih. Ini yang mahal ternyata ini, Bro. Ternyata nama lunya ini yang mahal. Mumpung. Alhamdulillah. Oke. Udah cukup ngeles. Cukup ngeles ya. Cukup. Bentar, apa? Udah. Ini waktunya gue mau interogasi dia. Gue sih nggak mau nanya terlalu banyak sih, cuma gue pengen ngulik aja sebenarnya. Gitar. Aduh. Bukan, Pak. Oh, gue pikir Ngulik kepribadian lu, kehidupan lu sehari-hari gitu loh. Seorang Ditra Marfi ini nih aslinya mana sih kalau gue tahu? Lahir di mana? Rumah sakit. Gue bener nih. Udah masalah. Gue belum pernah nemu, Pak. Ini. Kan tempat tanggal lahir di KTP tuh rumah sakit tempatnya tuh. Gue tanya balik sama Nggak pernah nemu. Gue tanya balik. Lu lahiran di mana? Gua di rumah sakit. Ya, kalau lu nanya asal lahir lu di mana? Oke. Baru bisa gue jawab. Oke, salah gua. Bener nggak? Lahir di mana? Rumah sakit. Tempat lah. Tempat yang
rumah sakit juga. Iya. Di KTP tempat Pak, tempat lahir. Emang ya? Iya, bukan kota lahir bukan. Tapi yang dimaksud tempat yang menuju ke kota maksudnya. Oh, ya, kota. Nah, oke, lu lahir di kota apa nih? Ini udah gue pertegas. Kota ya. Udah gue perjelas nih. Oke, gue lahir itu di Bandung. Oh, Asli Bandung. macam Bandung ya. Asli Bandung. Made in Bandung. Made in Tapi gue nggak tahu made-nya di mana. di Bandung itu kan. Nggak di mana bokap gue di mana gue nggak tahu. Oke. Pokoknya jelas gue. Tapi bukan made in Bandung yang si Bandung itu bukan ya? Gue lebih tepatnya asli. Braga. Sambutin aja satu. Nah, gini. Oke. Gue dari kecil seingat gue itu gue emang udah tinggal di Bandung, tapi memang asli dari kalau bokap gue emang asli orang Majalaya. Jadi Majalaya itu masih sekarang tuh masih emang kota Bandung, cuman ibaratnya apa ya? Kabupaten atau Kayak Cibuburnya lah. berarti perbatasan. Yes, cuma kan masih di Bandung ya, masih kota Bandung, masih ke Bandung. Kalau nyokap gue justru malah asli Surabaya. Oh, lahir di Surabaya. Tapi aslinya maksudnya dari segi keturunannya ininya. Itu dia nih, gue bingung ya. Ada mas, kalau kita ngomongin nyokap gue tuh ada dari Belanda juga, ada dari bingung juga. Cuman masalah kalau gue yang gue ingat almarhum nenek gue tuh pas gue karena kan gue nyempat tinggal di rumah nenek gue, gitu kan. Itu tuh setiap jadi kita pun ngumpul tuh nenek gue tuh ngomong sama anak-anak tuh pakai bahasa Belanda. Oh, oke. Dan gue pun yang ya pada saat itu kan gue masih kecil lah nih, gue nggak ngerti kan ya udah lah. Cuman gue inget yang ya udah nenek gue almarhum, nenek dan kakek gue tuh ya itu dia ngomong pakai bahasa Belanda. Cuman aslinya tuh emang gue nggak tahu lah. Dia udah campur. Tapi nyokap lu lahir di Surabaya. Ya, begitu pun kakek gue pun asli orang Banten coba. Jauh amat. Makanya dan almarhum dikuburin pun di Banten. Oh Jadi gitu. kakek yang dari nyokap ya, Ah. kakek nenek gue itu dikuburin di Banten. Tapi mungkin mereka besar di Bandung, makanya akhirnya ya domisilinya jadi di Bandung. Yes, Ya sampai betul. ketemu bokap lu sampai akhirnya rumah tangga sama bokap lu terus punya anak termasuk lu ini. bukan nenek gue nya ya. Iya bukan nyokap lu maksudnya. Suwe. Sampai akhirnya lu lahir di Bandung dan lu besar juga di Bandung atau Nah, besar? ini TK itu gue nyempet di Majalaya. TK. Oke. TK gue di Majalaya itu nol kecil lah dulu kan ada nol Iya, kecil. sampai sekarang masih ada sih gua rasa. Oh, iya. Tahu gue sih masih, setahu gue. Ya udahlah, gak usah dibahas itu. Kita ketahuan umur Pak. Iya, makanya gue juga ngalamin nol kecil soalnya Pak. Kita ngalamin cawu bro. Iya. Mungkin yang lagi nonton ngalamin pasti cawu. Cawu kan. Satu bulan Pak. Belum semesteran lu. Iya, itu tanya anak gue sih. Cawu apaan sih? Iya. Yang itu cawu pisang kan. Bahasa Sunda cawu pisang. Oke. Gak usah itu ponakan gue juga nggak tahu cawu apa. Oh iya beda. Gue langsung menyadari itu beda generasi Pak. Pasti nol gue nggak tahu. Ya pokoknya itulah, nggak usah diinin lah ya. Iya. Ketahuan umur kita nanti. Iya oke. Ngomong ketahuan umur lah ya kan berapa? Makin ketahuan dong. Intinya gini. Intinya sih makanya gue nggak di Instagram gue tuh gue nggak pernah. Gue cuma Bandung 30 Maret tuh deh. Udah ya, 30 Maret tahun Cuman, berapa? Tebak iya. sendiri lah ya. Soalnya alhamdulillah gini, alhamdulillah banyak orang bilang ya, gue nggak bohong sih, banyak orang bilang gini, kalau gue lagi sendiri, event itu kalau gue lagi kerja atau gimana, gak nyangka kalau gue udah punya anak juga, dan gak nyangka kalau gue udah married gitu. Jadi tandanya ya lo bisa tahu sendiri. Tebak sendiri guys, umur Bapak Ditra kira-kira Bapak ya gue manggil. Ya karena anak gue udah 3, jadi bapak. Bapak Makanya Bapak Ditra ini kira-kira umurnya berapa? Bapak. Coba tebak, anaknya 3 guys. Kalau bisa jawab nih ya, gue Dapat kasih ini. kasih ucapan selamat. Selamat, ada betul. Oke. Kita lanjut nih. Jadi lu mulai kecil di Majalaya Iya. sekolah.
SMP TK nol kecil gue Majalaya sampai akhirnya gue pindah ke Bandung itu TK juga itu nol besar. Bandung kota maksudnya. Kota itu di Buah Batu. Pertama kali gue pindah tuh di Buah Batu. Itu pun udah agak ujung ya, Bandung kotanya pun udah. Iya itu jadi gini loh, perbatasan kita menuju ke Majalaya itu melewati Buah Batu. Iya makanya Iya. itu kan maksudnya Buah Batu masih masuk kota tapi itu pun sudah di Iya, ujung. Kalau kan? tahu sih. Tahu. Kagak Kagak. ya kita cerita. Enggak, langsung gua jawab aja. Ya, langsung gua jawab aja di sini. Iya. Gua pernah promo pas di Transmart Ah, waktu itu. film. Film. Oke, BSM. B. Di apa sih namanya? Pokoknya yang Mall kan yang gede kan? Transmart kan ada CGV-nya di situ tuh. Ya XXI apa CGV Gue gitu. lupa gue. Udah lama. Pokoknya gua promo film di situ. Jadi gua tahu tuh maksudnya perjalanannya aja. Buah Batu udah di paling bawah ya. Iya, makanya gua bilang perasaan ini yang gua tahu kan selama ini orang kalau ke Bandung pasti keluar atau pasti Iya. bapak ini sempat tinggal di tempat lingkupnya Yang anak bawah lah. Kangen. Nggak enak ya. Nggak enak, gue jadi ikutan ini. Kakaknya. Kakak, Kang Ditra. Kakaknya. Tapi kayak gini man, kalau misalkan gue mau ngebahas sedikit bahas ya. Gue dari kecil tuh sebenarnya dari SD tepatnya, ya dari SD itu gue udah dipanggilnya Troy. Kenapa dipanggil Troy? Sampai SMA, bahkan sampai kuliah. Apa karena lu terlibat perang Troya dulunya atau gimana? Jadi gini sih, ini jangan dicontoh. Kenapa gue bisa dijulukin? Gue nggak ngerti sih. Kalau nggak salah tuh gue dipanggil Troy itu dari kelas 5 SD, kelas 4 atau kelas 5 SD. Tapi kan kenapa gue bisa dipanggil Troy? Mungkin ada perjalanannya dulu kan. Pasti Jadi lah. gini, dari kelas 1 SD tuh, bahkan dari TK tuh gue sering ngebully. Lu yang ngebully? Yes. Bukan lu yang dibully ya? Bukan. Oke. Gue ngebully. Jadi gue ngebully itu karena jadi gini, sebenarnya awalnya tuh TK tuh gini loh. Awalnya TK gini, gue nggak pernah ngebully, sumpah. Gue nggak pernah bully. Gue justru yang dibully karena gue gendut kan. Gue gendut banget, gue dibully, gue ini. Jadi gini, gue kira punya pemikiran gini, semua yang ngebully gue tuh badannya krempeng. Sedangkan gue badannya gede. Masa gue yang dibully gitu? Masih gue dibully gitu loh, gue pemikiran gitu. Akhirnya suatu waktu, gue lupa, gue itu TK ya mana, gue lupa. Karena anak baru pindahan gitu ya. Mungkin itu dia salah satunya gue mungkin pada saat itu ya gue diantar terus gitu kan, yang pakai pokoknya gue diantar gitu, celah-celah. Sedangkan mungkin mereka yang anak sana yang ke TK sendiri jalan kaki, atau sedangkan gue naik mobil apa, dibully gitu. Awalnya gue diam dibully gue diam, dia lemparin apa gue diam. Tapi lama-lama mungkin timbul lah rasa yang Gue berontak nih. dan itu dia gue bilang badan gue gede nih gitu, gue gede nih, ngomong masih gue dibully. Akhirnya ya itulah, gue nggak usah jelasin apa, pasti tau lah kenapa gitu. Sampai akhirnya gue memilih untuk yang ya udah gue lawan aja deh gitu. Terus juga sampai berkelanjutan sampai SD gitu kan, SMP. Jadi akhirnya lu punya mindset begitu lu masuk ke SD, lu SMP dan seterusnya, itu lu punya mindset ibaratnya gini, sebelum gua dibully sama mereka, gua jadi bully duluan. Karena gini, gitu kan? karena gini. Pada saat era gue, mungkin ini kembali lagi ke era sekarang. Dimana era gue itu dulu eranya gangster. Oh iya, Bandung dulu sempat. Yes, gue nggak usah sebutin namanya ya. Gue nggak usah sebutin namanya. Dulu sempat ya, gua tahu. Itu era gangster. Aku tak kenal dengan ya. Sana. Jadi gini, pilihan gue cuma satu. Pilihan gue dua. Gue mati atau gue bertahan hidup. Jadi gue memilih untuk bertahan hidup di Bandung pada saat itu. Gimana caranya gue bertahan hidup? Itu dia. Gue berani melawan semuanya. Modal apa? Modal nekat. Sumpah.
sampai akhirnya gini, ya itu dia, sampai akhirnya mungkin gue dipanggil Troy. Oh, saking tuh. Tadi ya kenapa gue makanya dipanggil Troy, ya itu dia sampai SMA pun itu gue masih dipanggil seperti itu dengan nama yang sama. Ntar dulu nih, lu mulai dipanggil dari kapan SD? SD kalau lebih tepat itu kelas, kalau nggak salah kelas 5 dari kelas 5 terus gue ke SMP Sampai SMA. awalnya tuh gini, jadi SMA itu belum, masih ditra lah, standar lah, SMA tuh masih ditra gitu, cuman lama-lama mungkin karena apa ya, awalnya gue lupa gue ada yang zaman telepon gimana, terus pokoknya ngedenger lah kalau gue tuh dipanggilnya Troy gitu. Oh, intinya temen lama lu yang dari sebelum lu SMA kontak lu, terus temen-temen lu yang di SMA ini jadi sempat dengar panggilan lu. Iya, jadi sampai akhirnya semua, sampai akhirnya gue di SMA pun dipanggilnya Troy gitu. Sampai akhirnya tadi itu sih yang mau bertanya, karena menurut gua loh, kok bisa gitu kan, sementara lu dari SD dipanggil itu, lu ke SMP aja biasanya temennya udah beda lagi kan. iya, Udah baru lagi, kok masih, kecuali lu memperkenalkan diri buat Troy gitu. ya kita itu kayak sama di era sekarang, gangster. Oke. Pada saat itu pun SMP gue Masuk ke game salah satu. Dilan guys. Ini serius. Iya, gue juga serius. Ini ibaratnya kalau yang di film tuh Dilan nih. Ya makanya kalau gue nonton film Dilan, gue kayak Flashback. sedikit. Sedikit. Tapi bukan kayak gue, kayak dia. Enggak, gue kan gak Oh, tahu. gitu, cakapan gue. Bercanda. Nah itu beneran, kalau gue nonton Dilan, ya sedikit. Ya karena mungkin Dilan emang menceritakan pada saat tahun 90-an emang di Bandung seperti itu gitu. Yang mana anak motor, gangster segala macam itu udah hal yang ya umum dan biasa gitu ya. Gue merasakan itu dan gue merasakan dilantik, gue merasakan dilantiknya dengan cara lu harus menyerang mana, lu harus sparring sama mana, itu gue merasain. Gitu. Jadi makanya gue kenapa ya dipanggil Troy, ya mungkin itu kalau misalkan oke, gue lupa siapa itu kan. Dia serang ini, gue tidak pernah mengatakan enggak. Oke. Ya, kapan? Dulu gue kelas 3 SD, ingat banget tuh gue. Kakak gue ke kelas gue karena bully lah, bisa katakan bully. Itu gue nggak terima. Kakak gue itu kakak kan gue SD itu malah gue. Kakak gue kelas 6, gue kelas 3. Jadi kakak gue kelas 2 bilang gue samperin langsung. Padahal kakak kelas ya. Kakak kelas asli. Dan itu asli gue gebukin tuh apa? Wah beneran. Asli tanya kakak gue, serius. Beneran. Ya itulah yang makanya gue bilang tadi, ya gue pilihan gue tuh dari dulu, gue cuma antara gue yang dibully atau gue membully. Jadi lu memilih untuk Gue membully daripada gue dibully. yes. Terus akhirnya sampai sekarang bisa terjun di enter itu gimana ceritanya? Yang ibaratnya lu tadi lu bilang kan, gue dulunya ya bisa dikatakan gue sambung sama gangster atau apa segala macam, yang tontonan buat anak gangster. Jangan diikutin lah, itu jangan diikutin. Jangan Itu cukup sekedar cerita ya guys. Jangan banget. Cuma ya itu yang akhirnya kok bisa beralih nih sekarang ternyata jadi pekerja seni di layar kaca yang mungkin kalian juga bisa tahu lah, ibaratnya kalau FTV yang ada di salah satu stasiun TV di Indonesia sering banget kita bisa lihat Kang Ditrai Kang. Nah itu awalnya gimana tuh? Lo percaya nggak? Gue SMA itu nyempet berat badan gue 108 kilo. Gue ngebayangin versi lu 108 kilo. Oke.
Oke. Gue jadi gini, semenjak gue pindah ke Jakarta, ya udah masih jelasin gue pindah namanya. Oh iya lah, gua kan nanya kenapa lu bisa terjadi? Iya, pokoknya akhirnya itu kelas 1 SMA tuh gue kelas 108 kilo sampai akhirnya mungkin gue udah yang ngerasa stres kali ya. Akhirnya gue disitu udah mulai akhirnya olahraga lagi, gue ya pokoknya gue olahraga full olahraga diet gitu sampai akhirnya gue kurus ke berat badan gue yang di 68, 70 sampai sekarang masih seginian lah berat badan gue jadi segini. Itu gue lagi di nyokap sih sebenarnya lebih ke nyokap ya. Nyokap gue tuh pengen banget anaknya tuh jadi ini artis sih. Gitu. Lu tau gak sih sebenarnya dari satu belum gue cerita. Dari SD ceritanya di sini nih. Dari SD tuh gue udah main iklan man. Oh, oke. Asal lu tahu. Anak iklan. Dari SD. Jadi Troy si anak iklan lah. Gue dari itu salah satu gue dibully kan. Oke. Itu bikin itu dari SD gue Kebayang gue. dari SD gue udah main iklan. Nyokap gue tuh udah bener-bener yang pengen jadiin anaknya tuh iya nggak tahu ya namanya nyokap ya namanya. Ya alhamdulillah mungkin kalau ya tanpa doa nyokap ya gue nggak mungkin bisa kayak sekarang. Ya itulah awalnya sampai akhirnya mungkin kenal salah satu manajernya Mike Lukok, manajernya Asa Syara, halo Mas Fauzan. Dialah yang membawa gue pertama karir gue ini ke peran dunia seni gitu loh. Itu pertama kali yang kita bahas Starvision. Oke. Ya. Cukup ya? Ya, kita bahas Starvision. Terus akhirnya itu kira-kira tahun berapa tuh? Awal akhirnya. Yang benar-benar terjun ya, kalau ibaratnya lu di iklan kan katanya udah dari SD kan tuh. Yang maksud juga yang benar-benar mulai FTV, sinetron. Oke. Tahun berapa tuh? 2009, 2010. Berarti kurang lebih ya, hampir sama sih gue juga tahun-tahun segitu aja. Ya, Awal-awal. itu pokoknya gue tuh nggak itu dia Ki. Gue alhamdulillahnya gini, gue mengalami di tahap yang dikasih mudah atau alhamdulillah. Jadi padahal pas pada saat casting itu lu tau gak lu anjir baca skrip apa walaupun skripnya itu sedikit banget ya itu kan ulang lu apa tuh kamu keringetan. Pas giliran gua casting Bang Elvin Kandi tuh saudaranya pas gua casting itu nggak disuruh baca skenario. Jadi cuma apa ya? Lu disuruh acting jadi orang gila, jadi orang senang, jadi apa lagi sedih, 3 itu. Improvisasi. Lu bisa bayangin nggak? Udah gua ngafalin keringetan bisa bilang sama Bang Fauzan, Mas lu asli gue seumur hidup kayak dia gue nggak pernah ya bukan kata kabur maksudnya gini maksudnya jarang gue merasakan rasa ketakutan berlebihan. Oke. Ya kata-kata prinsipnya juga memang ada pengalaman dengan ibaratnya kayak lu itu aja paling depan ibaratnya lu. Udah langsung ke situ dulu ya. Ini di hidup gue selalu gini apa yang di saat gue hadapi gue harus coba hadapi apapun itu jawabannya ya kan nanti deh yang penting ya udah gitu Ya, gue udah lakukan, gue udah coba ya. gitu. Yang penting gue udah mencoba Hasilnya apa nanti lihat udah, nanti. maksudnya ya udah gue udah mencoba gitu yang penting gue udah coba kalau emang bukan rezeki gue ya udah akhirnya gue mencoba dan entah kenapa nih mungkin ya gue dikasih Tuhan berkehendak bahwa ya mungkin ini jalan gue akhirnya gue yang terima. Oke, berarti intinya di proyekan itu yang lu ikut pertama kali, lu langsung dapet intinya. Dapat peran utama. Setelah gue syuting itu, ya langsung dikontrak sampai hari itu juga Starvision untuk 10 judul FTV langsung alhamdulillah second leadnya peran utamanya pada saat itu gue itu eranya Starvision dulu tuh tahun segitu
belum banyak pemain ya, cuman gua, Raffi, Irwansyah, Aca, selalu itu aja udah diputar-putar gitu. Maksudnya jarang untuk pemain-pemain yang, makanya kalau bisa dibilang gua salah satu ya senior lah pada saat gitu loh, di tahun segitu gitu loh. Sampai akhirnya gua memutuskan untuk stop karena itu dia, gue married dengan istri gue, dimana istri gue, ibu nyokapnya pengen ngeliat gue itu sarjana. Jadi lu akhirnya fokusin. Ya, karena gimana? Gue sayang sama bini gue. Maksudnya pada saat itu emang ya gue nyempet putus sama bini gue gitu. Gue nyempet putus sama bini gue, Sarah. Suruh tahu, kenal kan? Sarah ada tuh di situ. Iya beneran, maksudnya gue putus sama bini gue, tapi tetap maksud gue ya udahlah. Mungkin emang cinta gue emang untuk Sarah. Jadi udahlah, oke. Gue ya udah akhirnya gue kuliah sampai sarjana. Alhamdulillah. Jadi intinya lu kelarin kuliah jurusan apa gitu bro? Sama advertising, untungnya. Oh lu ambil Komunikasi advertising. Yes. Jadi intinya nggak jauh. Nggak jauh. Jadi emang gue sengaja niat, emang gue ngambil advertising, emang maksud gue ya nggak jauh-jauh lah sama bidangnya itu gini. Gue dengan gini loh, simple sih, cukup dengan kasih makan, gue masih bisa kasih makan keluarga gue, itu udah lebih dari cukup buat gue. Oke. Jadi Keluarga gue udah bisa senyum ya. Dan ibaratnya kalau orang bilang wah asal dapur ngumpul aja. Oke. Itu udah. Jadi itu udah achievement lu ya. Ya. Udah apa namanya? Kepuasan. Ini hasil kerja gua. Alhamdulillah dapur gua. Iya. Terus. Iya. Itu lah ya kurang lebih gitu lah. Lo tahu lah. Iya, gua tahu. Bukan ke situ tadi gua. Gua lebih ke yang kayak misalnya begini nih. Gitu loh, yang ibaratnya kecil Ini salah satu kebanggaan juga, iya, juga ini lu bisa ada bisnis begini. Terus kayak lu kan yang gua tahu lu sempat ada rumah makan. Itu yang gua maksud tadi sebenarnya. Kalau lu mau bahas oke lah. Jangan. Sedih. Oke. Karena panjang nggak akan kelar. Oke. Cuman ya kesimpulannya bahwa kalau bisnis itu kita harus menjalani sendiri. Dan kita harus tekun itu. Betul. Gua setuju lah. Karena gua juga ngalamin juga. Ya, kita harus tekunin dan kita nggak bisa tinggalin. Betul, jatuh bangunnya juga Iya. harus rasain. Kita nggak bisa tinggalin, kita nggak bisa. Jadi kalau lo udah menentukan A ya sampai itu sukses. Oke. Kecuali kalau emang lo sultan, lo siapa ya duit lo nggak bisa habis ya itu no wonder, maksudnya ya oke, gitu silakan. Gitu. Tapi kalau emang lo itu terbatas dan lo emang punya budget sekian untuk bisnis, saran gua, saran nih, lo jangan tinggalin. Tuh pesennya, salah satu pesan juga tuh yang mungkin kalian semua bisa ambil, karena nggak semudah itu. Bener nggak sih tuh, membangun bisnis tuh nggak semudah itu. Gua ngerasain, Ditra juga ngerasain, dan itu jatuh banget. Gak semudah kayak. Apalagi di era pandemi. Apalagi itu rasa banget. Jadi intinya buat kalian baru mau mulai satu usaha, apapun usaha, mulai. mau apalagi berarti pengen main sinetron, gitu. Lakukan, mulailah. Yang repot itu yang nggak bakal bisa jalan kalau sama sekali tidak dilakukan. Ya, sebenarnya sih gini, coba tahu kalau kita nggak pernah coba. Jadi ya itu pesan yang mungkin atau kesimpulan yang bisa diambil dari sini, apapun yang mau kalian lakukan asal itu positif, lakukan, coba. Nanti kalian akan tahu sampai di mana titiknya. Iya betul. Betul kan? Betul banget. Oke, jadi apalagi nih yang kita lagi dulu. Kayak udah sih ya maksudnya. Semuanya udah lah. Sampai awal kenapa gue panggil troll, gue masuk. Kelas balik lah itu. Gue ya pokoknya gue masa kecil yang nakal, masa kecil yang wow, kamu bisa bilang mungkin gimana ya bini gue pun juga salah satu saksi gue
yang dimana Ki, gue dulu pun aja, oke gue buka sedikit, orang ngeliat gue aja tuh gue ajakin berantem. Ibaratnya kayak orang Ngeliatin gue, mungkin dia ngeliatin gue karena bini gue tuh selalu, kamu jangan selalu berprasangka buruk gitu. Gue ngeliatin kamu negatif karena tinggi. lu siapa, dia kenal lu gitu, lu manisnya lu nggak apa. Orang ngeliatinnya tuh Apa nih ngeliatin gue nih? mending, Dalam hati. iya, Orang ngeliatin lu, langsung bukan kesal masalah. gitu. Dan apalagi ngeliatin bini gue dulu, wah gitu. Apalagi bini gue dulunya model kan, dulu bini gue model. Itu dari pacaran aja tuh gue udah overprotective banget gitu, yang mungkin bini gue aja ini apa risih kali ya, gitu. Saking gue yang security aja buat Itu kan masa-masa ya tiap orang melalui proses. sumpah. Gini deh, ini ibarat di atas langit masih ada Masih ada lah, betul. di atas langit masih ada langit. Betul, betul. Jadi buat apa? Kalau sekarang kalau lu tanya gue sekarang nih, mungkin prosesnya belum proses. Gue sekarang berusaha menjadi orang yang insya Allah ya, gue belajar untuk selalu merendah gitu. Karena biar nggak direndahkan sama orang. Gitu ya, gue sekarang. Dan kalau gue bisa minta maaf sama orang yang dulu, bahkan gue nggak bisa sebutin satu persatu saking banyaknya ya, yang pernah gue sakitin, yang mungkin nonton vlog ini, gue meminta maaf dari hati gue paling dalam kalian semua. Ya entah siapapun itu orangnya, gue nggak mau nyebutin siapapun itu orangnya pernah gue sakitin, gue minta maaf. Ini beneran, ini asli gue minta maaf. Karena gue ya itu dia, gue mau minta maaf dari mana lagi kalau bukan dari kayak contohnya kayak era digital sekarang ini ya nggak sih gitu. Karena ibaratnya sekarang gue nggak tahu. Karena gini loh, gimana kita karena ada konten juga. Ya selalu ngingetin gue gini gue. Coba kalau misalkan kamu kayak gini, orang tuh masih dendam sama kamu gimana? Ngedoain kamu yang enggak gimana? Itu dia, gue yang gue nggak mau. Maksud gue nggak mau orang sampai sekarang masih menyimpan dendam sama gue nggak mau. Makanya gue bilang siapapun itu orangnya yang pernah gue sakitin, even di lokasi syuting atau apa, ya gue minta maaf, sorry. Ya itu namanya proses hidup gue itu, mungkin gue masih muda, gue masih emosi gue masih belum bisa kontrol. Lu mulai cooling down sendiri sih setelah umur berapa? Ternyata Punya anak kamu kan? setelah punya anak kamu kan. Sebelumnya enggak, dan gue masih brutal, gue masih nakal, masih apa? Cuman kita menakalin konteks Beda lagi, konteks beda. ini ya, konteks nakal masih gini, konteks masih emosian, emosional gitu. Tapi kadang gini, kadang itu dia berusaha untuk menjadi orang yang sabar itu yang paling susah sih. Benar. Betul. Sabar dan ikhlas itu paling susah. Iya. Oke, udah sekolahnya ya. Nggak ada. Apa jurusannya pun nggak ada. Iya. Nggak ada. Makanya baik lagi ya udah, makanya gue sekarang berusaha untuk menjadi orang yang selalu merendah. Intinya lu sekarang minta maaf lah ke semua siapapun itu yang mungkin pernah merasa apa sakiti atau apa. Intinya Ditra minta maaf balik soal seorang Kang Ditra Marfi. Ya, gua rasa cukup deh untuk udahlah, nggak atau masih kurang lagi mau bahas apa? Nggak ada. So buat kalian yang jadi penonton setianya, ada cerita kita, jangan lupa tetap gue pesan bantu support kita dengan subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tiap ada notifikasi dari video-video terbaru kita, kalian bisa langsung tahu dan bisa langsung nonton. Oh iya, gue mau ada bocoran nih, tunggu ya. Kita punya konten terbaru di Ada Cerita Kita. Tunggu ya, tunggu nih. Tunggu aja. Kontennya lebih seru. Gue ikutan nungguin. Nggak bisa. Oh iya kan? Kalau kita nggak bisa ikutan. Betul. Kalau kita nggak bisa ikutan bahaya. Iya. Biar mereka aja yang Iya. nonton. Kalau bule mungkin bisa masuk. Oh iya bener bule. Iya Bule mungkin bisa masuk, tapi kalau kita nggak bisa. Kita nggak diterima di konten itu.
Oke guys, tetap tonton terus video-video kita berikutnya. Mas ingat satu pesan yang tadi itu kita cuman cerita tentang hidup tapi jangan dicontoh. Namanya juga ada cerita. Iya. Kan ada cerita. Contoh yang baik-baiknya aja. Iya. Contoh yang Lebih baik-baiknya. positifnya, tinggalkan negatifnya.